Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya mencucurkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Semoga dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambahkan kembali nikmat dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan keanekaragamannya, dengan ketentuan-ketentuannya yang satu sama lain berbeda. Berbeda dalam umur, berbeda dalam postur tubuh, berbeda dalam nasib, berbeda dalam tempat, berbeda keturunan, berbeda ekonomi, berbeda ukuran satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala menciptakan keragaman ini sebenarnya menjadi hikmah ya, kepada manusia. Pertama, supaya kita saling bergantung satu sama lain, karena kita hidup saling membutuhkan. Perbedaan itu apabila dikelola dengan baik maka akan menimbulkan kenikmatan. Tetapi apabila perbedaan ini tidak disikapi dengan baik, ya bisa menjadi permusuhan atau bahkan bisa menjadi malapetaka. Oleh karena itulah maka kita pantas untuk dapat mengelola perbedaan ini menjadi sebuah sistem yang besar, yang saling melengkapi dan bermanfaat. Ada yang Allah ciptakan lebih ganteng di antara kita. Ada Allah ciptakan lebih cantik daripada kita. Ada yang lebih Allah ciptakan lebih kaya di antara kita. Tapi ada yang Allah ciptakan lebih miskin daripada kita. Allah ciptakan berbeda-beda dalam rangka kita itu untuk saling membutuhkan. Tapi juga Allah ciptakan perbedaan itu juga menjadi ujian. Nah, ini yang ingin saya bahas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, walaqad fatanna ba'dakum bi ba'din, bukan walaqad ya, wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'dil yaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina. Nah, ini Allah berfirman bahwa perbedaan yang ada dalam ciptaan Allah ini itu menjadi ujian, menjadi fitnah. Allah menciptakan sebagian orang kaya. Ini coba kita lihat tafsirnya, wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'd. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia ujian. Ujian apa? Ba'dhum bi ba'd, artinya sebagian mereka diberikan oleh Allah kekayaan, sebagian oleh Allah diberikan kemiskinan. Jadi kaya miskin itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perbedaan itu bukan karena sebagian dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebagian dihinakan Allah, bukan sama sekali ya.
kekayaan itu bukan tanda cintanya Allah, dan kemiskinan bukan tanda kehinaan bagi Allah. Ya. Karena ada orang yang menyangka, ya, ada orang yang menyangka kalau diberi kenikmatan yang banyak, maka mereka menyangka sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu fa yaqulu rabbi akrama. Sebagian manusia yang diberikan oleh Allah ujian, ya, berupa kenikmatan, kekayaan, ya, kemudahan mendapatkan rizki, sebagian mereka mengatakan fa yaqulu rabbi akraman. Oh, saya sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan yang keliru. Kemudian fa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu. Iya. Bagaimana ayatnya, Mas? Fa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Ya kan? Dan mereka sebagian mengatakan, adapun orang-orang yang merasa dirinya sedang dikurangi rizkinya oleh Allah gitu ya, lalu dia mengatakan kami sedang dihinakan oleh Allah. Ya. Itu betul apa enggak pernyataan itu? Pernyataan yang salah. Karena apa, hadirin yang dimuliakan Allah? Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada manusia bukan karena hartanya. Ya. Kalau seandainya orang yang paling dimuliakan Allah itu hartanya, maka yang paling dimuliakan Allah adalah Qarun, ya enggak? Karena Qarun hartanya yang paling banyak. Ya. Kalau seandainya orang yang dimuliakan oleh Allah karena pangkatnya, ya, mungkin yang paling dimuliakan Allah adalah Fir'aun, ya kan? Karena Fir'aun itu luas kekuasaannya. Tetapi nyatanya Qarun itu yang dihinakan, ditelan oleh bumi, ya enggak? Fir'aun itu dihinakan, ditenggelamkan di Laut Merah. Jadi perbedaan kaya dan miskin itu bukan tanda kasih sayang Allah, bukan tanda kemuliaan Allah, tapi adalah fitnah atau ujian bagi manusia, agar supaya manusia itu dapat bersyukur kepada Allah atau tidak, ya. Karena Allah memberikan kepada mereka masing-masing adalah hukum yang berbeda-beda. Orang yang kaya diberi hukum kepadanya kewajiban membayar zakat, sedangkan orang yang miskin mendapatkan hak untuk memperoleh zakat. Dan seperti itu contohnya, ya kan? Orang yang kaya diberikan kewajiban untuk menunaikan haji, ya kan? Orang yang miskin cukup hari Jumat sebagai apa? Hari besar, ya kan? Nah, begitu seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki, itu menjadi ujian. Banyak orang kaya yang karena kekayaannya menjadi sombong. Tapi juga banyak orang miskin yang karena kemiskinannya dia juga menjadi kufur, ya kan? Jadi tidak setiap orang yang kaya kemudian hidup bahagia atau sejahtera. Demikian juga tidak setiap orang miskin itu mendapatkan rahmat dan kasih sayang. Kalau kemiskinannya dia malah menambahi ingkar kepada Allah, ya dia sengsara dunia, sengsara akhirat, ya kan? Kalau orang kaya dia bersyukur kepada Allah, maka dia sejahtera di dunia dan di akhirat. Ya. Nabi Sulaiman adalah orang yang kaya raya. Dia bisa menaklukkan daripada alam hewan, ya kan? Untuk tunduk patuh. Ya. Tetapi karena Sulaiman adalah seorang nabi, ya,
yang taat kepada Allah, maka dia bahkan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Sampai-sampai Ratu Bilqis, ya, seorang ratu dari suatu kerajaan yang besar, ya, ketika itu tunduk kepada Sulaiman, ya kan? Bahkan ketika dipindah kerajaannya, ya, begitu cepat memindah kerajaan Bilqis itu, ya, itu hanya sekejap mata, ya, sekedipan mata, kedip gitu sudah, wah, berubah, ya, kerajaannya dipindah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah berikan kemudahan kepada orang yang bersyukur. Tetapi orang yang miskin, apabila dia gunakan sebagai upaya untuk bersabar, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, karena dia akan lebih cepat dimasukkan ke dalam surga selama setengah hari, di mana setengah hari itu sama kadarnya dengan 500 tahun, karena satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala begitu adilnya, ya, membagi rahmat dan nikmatnya agar supaya kita masing-masing mendapatkan kebaikan. Bukan seperti orang yang diceritakan dalam ayat tadi, ya, itu orang kaya merasa bangga, merasa hebat, ya, orang miskin yang berada di masjid itu mereka enggak sudi bareng-bareng, ya, wala tatrudil ladzina yad'una min dunillah, ya, ada, janganlah kalian itu mengusir orang-orang yang sedang wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridu nawajah. Ya, jangan kalian mengusir, ya, orang-orang miskin yang sedang menyeru Allah. Terkadang kalau orang kaya itu, ya, dia maunya bergaul dengan orang kaya, ya, merasa hina dina kalau bergaul dengan orang miskin. Ini naudzubillah min dzalik. Jadi orang kaya yang tidak bersyukur kepada Allah, dia akan merasa lebih hebat gitu, ya, dengan kepandaiannya sehingga bisa jadi kaya, ya. Padahal itu semua bukan miliknya. Dia milik Allah yang dititipi saja. Kenapa harus berbangga, ya kan? Nah, ini sangat bahaya. Bahkan hadirin rahimani wa rahimakumullah, jangan sekali-kali kita itu merasa yang demikian. Karena ketika kita misalnya diberi kekayaan, diberikan kelebihan, ya, hartanya kepada orang lain, itu kita berbangga, ya, seperti itu, ya, kufur nikmat, ya, sehingga kita menjadi sombong, ya kan? Maka nanti malapetaka akan datang pada diri kita, ya, kehancuran akan datang kepada kita. Bahkan neraka itu disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang sombong, ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita mari hidup dalam keragaman, ya, bersyukur kepada Allah atas segala yang diberikan kepada kita. Kita mampu menghargai, mengapresiasi orang yang mungkin tidak diberi nasib seperti kita dalam harta. Mereka terkadang satu hari makan, satu hari tidak, ya, luar biasa. Ini sesungguhnya kewajiban kita, karena di sebagian harta kita itu ada harta mereka, ya. Kalau semuanya kita makan, namanya kita makan daripada harta-harta mereka, ya. Ini naudzubillah min dzalik. Kita harus timbul kasih sayang kepada saudara kita yang lain, saling mengapresiasi, ya. Masya Allah, coba bayangkan seandainya kita itu nasibnya seperti mereka, sehari makan, sehari tidak, mungkin bisa jadi kita lebih kufur dari mereka, ya kan? Nah, oleh karena itu mari kita bersama menyadari hal ini, hidup bersama dalam masyarakat. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.